Gadis itu sebenarnya seorang vampir. Untuk menyembunyikan jati dirinya, ia bahkan rela makan bawang putih di kantin sekolah. Sebelumnya, saat ia naik kereta bawah tanah, sepasang kekasih yang bertengkar menabrak kotak susunya. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, penumpang lain justru menginjak kotak itu. Cairan merah menyembur keluar. Para penumpang terkejut. Bukankah susu seharusnya putih? Ya, kotak itu memang berisi darah. Demi menjaga rahasia, ia harus sering menggantinya. Namun baru hari pertama sekolah, ia sudah menghadapi insiden itu. Untungnya, karena wajahnya manis, teman-teman justru menyukainya dan tak percaya ia vampir. Bahkan ketua kelas jatuh hati pada pandangan pertama. Saat istirahat, obrolan tentang vampir kembali muncul. Gadis itu tegang, takut identitasnya terbongkar. Untuk menutupi dirinya, ia makan bawang putih dengan lahap. Padahal sebagai vampir, ia sebenarnya hanya perlu darah yang dibuat ayahnya. Lewat ratusan tahun, kaum vampir tidak lagi bergantung pada darah manusia. Darah hewan pun cukup untuk membuat mereka bertahan. Hari-hari berikutnya, ketua kelas sering mencuri pandang, membuat seorang siswi lain cemburu. Ketika ketua kelas akhirnya berani berbicara, keduanya cepat akrab karena menyukai musik yang sama. Kecemburuan siswi itu semakin memuncak. Ia pun nekat mengambil tas milik gadis itu. Akibatnya gadis itu pucat karena terlambat meminum darah yang ada di dalam tasnya. Saat identitasnya hampir terbongkar, beruntung seorang teman laki-laki menolongnya. Ternyata, ia juga vampir yang diam-diam sudah lama melindunginya. Dan hal ini membuat ketua kelas cemburu. Siswi yang iri terus menyelidiki hingga akhirnya menemukan kebenaran, lalu menyebarkan rahasia itu ke sekolah. Ketua kelas terkejut. Sejak kecil ia membenci vampir karena ibunya pernah meninggalkan keluarga demi seorang vampir. Luka itu membuatnya sulit menerima kenyataan. Ia pun mengajak gadis itu bertemu di atap sekolah, menuntut penjelasan. Namun saat itu petir menyambar, ia terpeleset jatuh dari menara dan pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, ingatan masa lalu muncul. Beberapa abad silam, ia dan gadis itu pernah menjadi kekasih. Bedanya, saat itu gadis tersebut adalah manusia, sementara dirinya vampir. Demi melindunginya, gadis itu rela mengorbankan nyawanya. Ingatan itu terus berputar hingga ia tak sadar selama 4 bulan. Rahasianya akhirnya diketahui banyak orang, namun ia memilih untuk tak lagi bersembunyi. Suatu hari, ketua kelas menemukan partitur musik yang ditulis oleh gadis itu. Melodi itu membangkitkan kembali seluruh ingatan masa lalunya. Ia pun mencarinya, bertekad untuk tak lagi melepaskannya. Keduanya berjanji untuk berjuang bersama, mencoba menghapus prasangka manusia terhadap vampir. Kalau kamu sendiri, sanggupkah menerima seseorang yang ternyata adalah vampir?